Perkenalkan, nama saya Arnanda Karokaro, saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Administrasi Perkantoran. Di mana pada hari ini saya membuat video tentang pembelajaran, yaitu penyimpangan arsip dengan sistem abjad dengan mata kuliah Manajemen Arsip Dinamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Yang pertama itu pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah penyimpanan dan pertemuan kembali arsip dan disusun berdasarkan pengelompokan nama organisasi. Nama badan atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Sistem ini juga sederhana untuk mudah karena pada umumnya orang mempunyai kecenderungan lebih mudah mengingatkan nama orang, badan organisasi dibandingkan dengan nomor atau angka. Sistem dinamis ini juga sederhana dan mudah karena pada umumnya orang mempunyai kecenderungan lebih mudah mengingatkan nama orang atau badan organisasi dibandingkan dengan nomor atau angka. Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena yang pertama itu, nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Yang kedua, petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. Yang ketiga, dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. Yang keempat, jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Dan yang keuntungan dari pemakaian sistem abjad antara lain seperti 1. Dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi 1. Yang kedua, surat masuk dan surat keluar disimpan berdasarkan dalam satu map. Yang ketiga, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Yang keempat, mudah diterapkan. Yang keempat itu mudah diterapkan. Baru, kerugian dari pemakaian sistem abjad antara lain sebagai berikut. Nah, tadi kan saya membacakan tentang kerugian. Kerugian dari pemakaian sistem abjad ini itu terbagi atas 4, yaitu 1. Pencarian dokumen untuk nama orang harus mengetahui nama belakangnya. Yang kedua, surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lainnya tetapi berbeda nama pengirimnya akan terpisah dalam penyimpanannya. Yang ketiga, harus mempergunakan peraturan mengindeks. Yang keempat, banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga harus lebih teliti karena kalau tidak teliti bisa salah dalam menempatkan dan menemukan. Yang pertama, peraturan mengindeks. Peraturan mengindeks penyimpanan pada sistem abjad. Seorang harus mengetahui peraturan mengindeks, baik itu nama orang, badan, atau organisasi. Karena penyimpanan ini didasarkan pada nama-nama tersebut. Dalam penyimpanan sistem abjad, pengelompokan arsip disusun berdasarkan nama orang, badan, atau organisasi. Sedangkan indeks adalah penemuan kembali arsip dengan cara mengidentifikasi naskah atau berkas melalui penunjukan suatu badan pengenalan yang dapat membedakan arsip tersebut dengan yang lainnya. Sowedamowati atau dalam Suputar 2009 halaman 127 mengemukakan peraturan mengindeks dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Indeks nama badan pemerintah atau organisasi. Yang kedua, indeks nama organisasi atau badan sosial dan lainnya. Yang ketiga, indeks nama tempat atau wilayah. Yang keempat, indeks nama orang dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, nama yang memakai nama keluarga. Yang kedua, nama yang memakai nama marga. Yang ketiga, nama yang memakai nama baptis. Biasanya, yang pertama, nama yang memakai nama keluarga itu yaitu nama keluarga. Seperti orang Jawa memakai nama keluarga Suswanto. Seperti nama ayahnya adalah Suswanto. Dan nama anaknya Irwan Suswanto gitu. Yang kedua itu
nama yang memakai marga. Seperti saya, Arnanda Karo-Karo, itu nama saya yang memakai marga. Yang ketiga itu nama yang memakai nama baptis. Di mana ini nama yang memakai nama baptis ini di mana pada dia masih kecil, di situ yang dibaptiskan, disitulah pembuatan namanya. Yang kedua, daftar klarifikasi abjad. Daftar klarifikasi abjad dalam sistem abjad dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan nama orang, badan, atau organisasi secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nama terdiri dari beberapa macam, antara lain seperti nama perorangan, nama perusahaan, instansi pemerintahan, nama organisasi, dan perhimpunan. Yang kedua, B, alat bantu sistem abjad. Alat bantu sistem abjad pada dasarnya semua jenis perlengkapan arsip dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan penyimpanan sistem abjad. Dalam bentuk yang digunakan dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ada filing cabinet. Filing cabinet biasanya dapat menampung surat sekitar 3.500 sampai 4.000 lembar. Jadi penggunaan filing cabinet dapat disesuaikan dengan banyaknya arsip yang ada di kantor. Paling tidak satu filing cabinet harus disediakan jika arsip tidak banyak. Laci tersebut diberi kode A sampai Z. Akan tetapi, jika arsip dalam jumlah yang banyak, bisa saja satu laci hanya untuk satu kode huruf, jadi dibutuhkan sebanyak 26 laci. Yang kedua itu ada guide. Guide ini sebagai pembatas antara kelompok arsip yang satu dengan yang lainnya. Sebanyak 26 guide juga harus disediakan dan diberi kode A sampai Z. Yang ketiga itu ada hang-in folder. Ini menyimpan surat dalam filing cabinet. Surat terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam hang-in folder. Jumlah dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hanging folder diberikan kode AA, A besar, A besar dan A kecil. Dan ada juga A besar, B kecil, dan yang terakhir ada A besarnya, ada C kecilnya, dan seterusnya. Yang keempat itu ada alat sortir. Ini memudahkan dalam menyortir arsip. Diperlukan alat sortir yang memadai, yaitu 26 kotak yang disediakan. C. Cara menyimpan arsip dengan sistem abjad. Langkah-langkah atau prosedur penyimpanan arsip pada sistem abjad sebagai berikut. 1. Memeriksa surat atau berkas. Sebelum surat disimpan terlebih dahulu, petugas memeriksa arsip atau surat yang akan disimpan apakah arsip tersebut sudah boleh disimpan, ataukah sebenarnya surat tersebut masih belum selesai prosesnya. Yang kedua itu mengindeks surat atau berkas. Surat dibaca, kemudian ditetapkan indeksnya. Jika surat masuk, maka yang diindeks adalah nama pengirim surat. Jika surat keluar, maka yang diindeks adalah nama tujuan. Jika kesulitan menetapkan indeks dapat dilihat pada buku panduan mengindeks yang sudah ditetapkan perusahaan atau dapat ditanyakan ke pimpinan. Arsip menyimpan surat-surat dengan menggunakan sistem abjad di filing cabinet. Berikut contoh nama pengirim atau surat yang masuk dan surat keluar dari sebuah perusahaan yang hendak diarsipkan. Yang pertama itu surat dari Dr. Andus Janwar Abidin. Dia dan di indeksnya menjadi Abidin Janwar Dr. Andus. Yang kedua ada surat untuk Indra Batubara dan di indeks menjadi Batubara Indra. Yang ketiga
Yang ketiga itu ada Irdan Romula batubara dan diindeks menjadi batubara Irdan Romula. Dan yang keempat ada surat untuk Irfan batubara dan diindeks menjadi batubara Irfan. Yang kelima ada surat dari PT Bumi Santoso diindeks menjadi Bumi Santoso PT. Yang keenam itu ada surat dari Apotik Cempaka dan diindeks menjadi Cempaka Apotik. Dan yang ke-7 itu ada surat untuk Rumah Makan Angkasa dan diindeks menjadi Angkasa Rumah Makan. Yang ke-8 itu ada surat dari Radio Delta Mas FM dan diindeks menjadi Delta Mas FM Radio. Yang ke-9 surat dari Deliawati dan diindeks menjadi Deliawati. Yang ke-10 surat dari Adi Nugroho Afyudin dan diindeks menjadi Afyudin Adi Nugroho. Dan yang ketiga itu ada mengkode surat atau berkas. Kode surat dapat setelah mengetahui indeks kode abjad sambil dari 2 huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks, tertulis kode pada surat atau arsipnya. Untuk penyimpanan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah, sedangkan jika penyimpanan secara horizontal, kode ditulis pojok kanan atas. Penulisan kode sebaiknya menggunakan pensil. Hal ini bertujuan apabila sewaktu-waktu arsip tersebut dipinjam dan akan difotokopi, maka kode tersebut dapat dihapus sementara untuk kemudian ditulis lagi jika akan disimpan kembali. Yang keempat itu ada menyortir surat. Menyortir surat adalah pengelompokan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan, tidak perlu mondar-mandir. Menyortir dilakukan apabila jumlah surat yang akan ditempatkan pada saat yang menjadi satu. Hasil pengelompokan surat pada contoh sebelumnya yang sebagai berikut. Kelompok A, surat nomor kelompok A, surat nomor 1, 7, dan 10. Yang kelompok B, surat nomor 2, 3, 4, 5. Kelompok C, surat nomor 6. Kelompok D, surat nomor 8 dan 9. Yang kelima itu ada menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Tentu arsip sesuai dengan kode yang telah ditempatkan. Contoh, surat yang telah diberikan kode di atas akan ditempatkan pada laci filing kabinet dengan memperhatikan antara kode surat dan kode pada laci, guide, dan folder. Surat kelompok A ditempatkan pada laci yang berkode A sampai D, di belakang guide berkode A, di dalam hing folder berkode AB, A besar B kecil, atau surat 1, atau A besar F kecil, surat 10, dan A besar N kecil, AN, atau surat nomor 7. Surat kelompok B ditempatkan pada laci yang berkode A sampai D di belakang guide berkode B, di dalam hing folder berkode B besar A kecil, BA, atau surat 2, 3, dan 4, dan di BU, B besar U kecil A, atau surat 5. Surat kelompok C ditempatkan pada laci yang berkode A sampai D, di belakang guide berkode C,
di dalam hang folder berkode CE, C besar, E kecil atau surat 6. Surat kelompok D ditempatkan pada laci yang berkode A sampai D di belakang GUI berkode D di dalam hang folder berkode DE, D besar, E kecil atau surat nomor 8 dan 9. Yang D, prosedur penemuan kembali arsip. Prosedur penemuan kembali arsip. Surat yang telah disimpan pada suatu saat dapat dicari kembali. Keberhasilan dari kegiatan ke arsip adalah apabila arsip yang dicari dapat ditemukan dalam waktu yang dilakukan karena sering sekali kehilangan arsip disebabkan karena pinjaman yang tidak tertib. Antara lain pinjaman tidak dicatat. Artinya pinjaman tidak tercatat. Kehilangan arsip berarti kehilangan informasi. Prosedur penemuan kembali arsip dengan menggunakan sistem abjad sebagai berikut. Yang pertama itu ada menentukan judul surat. Menentukan judul surat. Menentukan judul surat itu, petugas harus mengetahui judul surat tersebut dari arsip yang dicari, yaitu nama pengirim, jika surat masuk, atau nama yang dituju, atau surat keluar. Yang kedua itu menentukan indeks. Menentukan indeks judul surat, kemudian diindeks berdasarkan peraturan mengindeks nama orang atau badan atau organisasi. Yang ketiga menentukan kode atau surat. Namun yang sudah diindeks kemudian ditentukan kode suratnya sebagai pedoman atau alat bantu untuk mencari arsip. Yang keempat itu ada mencari arsip di tempat penyimpanan. Arsip dicari di tempat penyimpanan berdasarkan kode surat. Yang kelima itu mengambil arsip jika arsip tersebut adalah benar arsip yang dicari. Apabila arsip tersebut dan tukar dengan lembar pinjaman arsip. Yang keenam itu ada memberikan arsip kepada pinjaman. Arsip selanjutnya diberikan kepada pinjaman disertai lembar pinjaman arsip atau lembar 2 untuk mengingatkan kepada peminjam kepada arsip tersebut harus dikembalikan. Yang ketujuh itu ada menyimpan lembar pinjam arsip atau lembar 3 pada tickler atau tickler file. Lembar pinjam arsip disimpan pada tickler file sebagai alat kontrol petugas arsip tersebut. Lembar pinjam arsip disimpan pada tick file sebagai alat kontrol petugas arsip terhadap arsip-arsip yang dipinjam. Inilah penjelasan dari saya tentang penyimpanan sistem abjad. Penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih.